menikmati hadirat Tuhan, penyertaan Tuhan senantiasa boleh kita rasakan di tempat ini. Kuasa Allah sendiri beracara, biar Dia memimpin kita pada satu kesucian, kekudusan di dalam Tuhan. Haleluya. Kita mau luangkan waktu, ambil waktu untuk menyembah Tuhan. Kita mau sembah Dia. Setiap kita naikkan syukur sembah, biar apa yang kita naikkan semua boleh menyenangkan Tuhan saja. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kau saja yang layak kami puji Tuhan. Haleluya. 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 Terpuji namamu Tuhan. Terpuji namamu Yesus. Haleluya. Terima kasih. Sembah Dia. Beri waktu kuasa Roh beracara. Roh Kudus beracara di tengah-tengah kita. Kami sembah Kau yang layak kami tinggikan. Oh Yesus, segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, 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 Yesus. Kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan Kau Tuhan. Haleluya. Tiada nama lain Tuhan yang kami sembah saat ini. Tiada nama lain Tuhan yang kami mau puji selain nama Yesus. Engkau yang layak Tuhan kami tinggikan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Engkau saja yang beracara Tuhan di tengah kami, menyertai setiap kami Tuhan. Hati kami lepas pribadi Tuhan, kami percaya Kau ada di tengah-tengah kami. Kau yang beracara Tuhan oleh kuasa-Mu saja. Haleluya, 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 haleluya. Terpuji namamu Yesus. Terima kasih Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Katakan sembah puji, sembah dan puji beri katamu, sembah dan puji beri katamu, sembah dan puji beri katamu. Yesus Tuhan adalah Raja. sembah dan puji, sembah dan puji beri katamu, sembah dan puji beri katamu, sembah dan puji
Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Katakan Yesus kami puja, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, di tengah kami, ditinggikan, dan dipuji, sembah dan puji, sembah dan puji bertatamu, sembah dan puji bertatamu, sembah dan puji bertatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. katakan sembah dan puji, sembah dan puji bertatamu, sembah dan puji bertatamu, sembah dan puji bertatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Beri kemuliaan buat Tuhan. Dia ada di tengah-tengah kami. Yesus yang kami puja. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya undang Bapak Irwan untuk maju berdoa di depan. Bapak Irwan. Segala puji syukur kami naikkan bagi-Mu Tuhan. Saat ini kami hadir di tempat ini, mengingat segala cinta kasih-Mu
yang sudah Engkau berikan bagi kami. Engkau yang begitu mulia, rela turun ke dunia untuk kami orang berdosa. Terima kasih buat segala hikmat anugerah yang Engkau beri bagi kami. Saat ini satu perkara yang kami rindu, memuji dan menyembah akan Engkau. Tidak ada hal lain yang dapat kami berikan sebagai persembahan kami kepadamu Tuhan. Tapi ini hati kami mau berikan sebagai persembahan kami. Biarlah Engkau urapi setiap kami di tempat ini. Apa yang kami kerjakan semuanya tertuju hanya untuk memuji dan memuliakan akan Engkau. Mari berhadiratlah di tengah-tengah umat-Mu Tuhan. Engkau berkata 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau hadir. Dan kami percaya kehadiran-Mu mendatangkan damai sejahtera yang Engkau curahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Pimpin ibadah ini dari awal hingga tanda tamatnya. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu bekerja untuk setiap kami boleh terima anugerah besar ini dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pelayan-pelayan-Mu yang ambil bagian di dalam pelayanan hari ini. Tuhan, sebelum mereka lakukan segala sesuatunya, biarlah urapan-Mu turun atas mereka. Biar apa yang mereka kerjakan bukan kedagingan belaka, tetapi semuanya tertuju untuk hormat dan kemuliaan akan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami teringat untuk rekan-rekan kami yang melangkahkan kaki ke tempat ini. Tuhan, Engkau sertai mereka. Tibakan di tempat ini dengan selamat. Biar kami boleh bersama-sama memuji dan menyembah akan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersehati. Kalau ada kuasa-kuasa lain yang mengganggu jalannya ibadah ini, kami mau tolak, kami usir di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari Roh Kudus, ini waktunya kami mau memuji dan memuliakan akan Engkau. Berhadiratlah Tuhan, kami rindu menyembah akan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara. Boleh kasih senyum kiri kanan. Kita katakan selamat Natal. Selamat Natal karena Tuhan sudah tolong. Haleluya. Kita percaya Dia yang sudah selamatkan kita. Dia Tuhan yang memulihkan kita. Dia segala pujian, syukur hanya bagi Dia. Haleluya. Saudara percaya bahwa Dia Tuhan yang menyelamatkan kita? Seberapa banyak yang percaya kita? Bahwa Yesus sudah selamatkan kita. Dia lahir, Dia datang di dunia, Dia disalibkan untuk menyelamatkan kita. Katakan, Kau Tuhan yang selamatkanku. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Kau Tuhan yang pulihkan. Kau Tuhan yang memulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Katakan segala pujian dan syukur. Segala pujian dan syukur hanya bagimu. Hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan, segala hormat kemuliaan hanyalah
Tuhan yang selamatkan. Engkau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Engkau Tuhan pulihkan. Engkau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Engkau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat. Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian dan syukur kami Tuhan. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Amin. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan. Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Sembah Yesus. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Haleluya, haleluya. Kita mau sembah Yesus seumur hidup kita. Puji nama Tuhan. Kita mau sambut Sang Raja. Mari kita mau puji namanya, sebab Dia yang maha mulia. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau sambut pujian kita ini dengan mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Haleluya. Mari kita puji namanya. Dia
puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Haleluya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus namanya. Namanya, Katakan puji Hosana. puji Hosana. Haleluya. Puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Katakan puji Hosana. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana. Puji Hosana, Puji Hosana. haleluya. Puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana. Puji Hosana, Haleluya. puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mulia namanya. Mulia namanya, mulia namanya. Haleluya. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Kita sambut Sang Raja. Haleluya. Kita masih tinggal berdiri, saudara, karena kita mau bergirang. Hari ini adalah hari yang buat kita bersyukur, sebab Dia jalan kebenaran, Dia jalan kehidupan kita. Dia katakan itulah firman-Nya, dan firman-Nya iya dan amin. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Haleluya. Yesus jalan, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. haleluya. Aku percaya, amin, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali katakan Yesus jalan kebenaran. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Haleluya. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya. Glory haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory haleluya. Amin. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi katakan glory haleluya. Glory, haleluya. Haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya Dalam namanya ada keselamatan. kekal. Sekali lagi
Yuk kita nyanyikan Yesus jalan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Amin. Aku percaya, amin. Di dalam Di nama dalam namanya ada keselamatan kekal. sekali lagi katakan Yesus jalan kebenaran. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Haleluya. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya Ada keselamatan kekal. katakan glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yes. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, Haleluya, haleluya. glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Ya, glory, haleluya. Haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saya silakan duduk. Kita akan jalankan persembahan. Sebelum itu kita masuk dalam doa. Kita mau berdoa sebelum persembahan jalankan. Segala puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan Yesus. Kalau pada pagi hari yang indah ini Tuhan, Engkau masih persempatkan kami untuk bisa mengikuti ibadah Tuhan pada pagi hari ini. Ya Tuhan, kami telah menaikkan pujian penyembahan kepadamu Tuhan. Tiba saatnya kami akan memberikan korban persembahan. Engkau memberkati besar kecilnya Tuhan Yesus, kiranya Engkau perluas ladang-ladang pekerjaan kami Tuhan, Engkau perluas berkat kami Tuhan. Kami mau memberi dengan penuh sukacita hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Petugas Bapa pelihara kita yang sanggup, Dia adalah yang maha kuasa. Kita mau serahkan semuanya persoalan kehidupan kita di hadapan Dia. Biar Tuhan sendiri yang beracara. Kita percaya. Haleluya. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik. baik, Haleluya. baik. Ku yakin Kau selalu sertaku. Dia baik bagiku. Baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa pelihara
selalu sertaku. Dia baik bagi. Sekali lagi katakan, ku tahu Bapa peliharaku. Ku tahu Bapa Dia ada di tengah-tengah kita. Dia ada di tengah-tengah kita saat ini. Dia baik. Dia Allah yang baik. Dia Dia Tuhan yang baik. Dia sanggup menolong kita. Kau selalu Haleluya. sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. lewat badai cobaan, Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. lewat badai cobaan. Haleluya. Biarin menjadi pengakuan kita di hadapan Tuhan. Semuanya mendatang kebaikan. Haleluya. Ku tahu Kau baik Tuhan. Peliharaku. Dia baik bagiku. 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 Haleluya. Sebentar saya undang Bapak Yanes untuk ke muka dalam. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Kami boleh berkesempatan memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan saat ini Tuhan, mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Berbicaralah Tuhan bagi kami Tuhan. Oh Tuhan, biar kami mampu Tuhan melalui segala pencobaan Tuhan, gelombang-gelombang dalam kehidupan kami Tuhan. Mampukan kami Tuhan, kami butuh firman-Mu Tuhan, kami rindu mendengar suara-Mu Tuhan. Pakai lidah bibir hamba-Mu Tuhan, urapi dia Tuhan, kami ingin mendengar suara-Mu melaluinya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengar suara dan firman-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih. Sebentar waktu dan tempat, saya persilakan Bapak Gembala. Haleluya. Haleluya. Selamat pagi saudara, dan saya ucapkan selamat hari Natal bagi saudara-saudara yang minggu lalu nggak sempat hadir. Biar kesempatan ini saya sampaikan selamat Natal bagi saudara, bahkan buat kita semua. Dan puji Tuhan, pagi ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Tentu kita tahu ini hanya karena kemurahan Tuhan. Puji Tuhan. Dan saya senang boleh lihat keluarga kami dari Tahuna
boleh ada juga di sama tengah kita. Selamat datang Bro semuanya, puji Tuhan. Saudara, pagi ini kita umat pilihan Tuhan di seluruh dunia memperingati hari kelahiran Yesus. Mengenai pestanya mungkin ada yang sudah lalu, ada juga mungkin hari ini, mungkin ada juga akan hari-hari mendatang. Tetapi yang pasti hari ini semua umat pilihan Tuhan, umat tebusan Tuhan pasti mengadakan atau mengikuti ibadah syukuran. Kita bersyukur sebab Tuhan Yesus baik. Sebagaimana pujian yang kita panjatkan tadi, hari ini kita boleh lihat dan rasakan kepedulian Allah kepada kita. Bagaimana Dia beri anaknya yang tunggal demi untuk menyelamatkan kita semua. Amin. Puji Tuhan. Mari saya undang kita semua duduk dengan tenang sambil berdoa. Sebentar kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Frans Tuera. Mari Pak, Tuhan memberkati kita. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi, haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan yang siap memberkati saya dan saudara. Terpuji engkau Tuhan yang siap memberkati kami. Sebelum saya membaca firman Tuhan, saya mengucapkan selamat Natal. Dan saya lihat dari belakang sampai di mukanya berseri-seri. Itu artinya semua kita diberkati oleh Tuhan. Pak Gembala biarpun agak lemah, tapi wajahnya masih kelihatan berseri-seri. Puji Tuhan. Banyak orang bilang Pak Gembala ini awet muda. Kita cuma beda sedikit, tapi lebih muda kelihatan Pak Gembala, lebih tua tapi kelihatan lebih muda. Dan saya mau kasih tahu, yang namanya hamba Tuhan, orang percaya, kalau hidup di dalam iman, pasti kelihatan mukanya berseri-seri. Karena hidup dalam pengharapan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Dan hari ini, saya mengajak kita semua membaca di dalam Kejadian 3, Kejadian 3 ayat 8 sampai ayat 10. Yang berkata demikian, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. 9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? 10. Ia atau Adam menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Ayat 23. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk.
Kemudian saya lanjutkan dengan Kolose 1 ayat 20 sampai 22 yang berkata demikian. Kolose 1 ayat 20 sampai 22 berkata demikian. Dan oleh Dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, kalau kita mencoba menyimak, memahami dari ayat yang kita baca tadi dalam Kejadian sampai dengan ayat yang kita baca tadi, saudara, Allah menciptakan manusia pertama, Adam, juga Hawa, diambil dari rusuk Adam. Allah menghembuskan nafas kehidupan kepada Adam. Dan dari ciptaan Allah, seluruh ciptaan Allah pada waktu penciptaan, hanya Adam atau hanya manusia yang Allah hembuskan nafas kehidupan langsung dari Allah. Binatang-binatang tidak, hanya manusia. Mengapa? Karena manusia adalah ciptaan yang termulia dari Allah. Sekali lagi, karena Allah menciptakan manusia yang termulia dari seluruh ciptaan Allah. Oleh sebab itu Allah sangat mengasihi manusia, sehingga Allah tempatkan manusia di Taman Eden. Di Taman Eden, manusia tidak bekerja. Adam dan Hawa tidak bekerja. Hanya saja karena Adam terpengaruh oleh istrinya yang perempuan ini memakan buah yang Allah larang jangan kamu makan, maka jatuhlah Adam dan Hawa atau Hawa dan Adam ke dalam dosa. Sehingga Allah mengusir Adam dan Hawa dari Taman Eden, keluar dari Taman Eden. Dan mereka harus berusaha dengan berjerih payah untuk boleh makan dan minum. Nah, saudaraku yang kekasih, kalau kita memperhatikan mengapa Adam bisa jatuh dalam dosa. Waktu kami di sekolah Alkitab, dalam diskusi, ada yang bertanya demikian, Om, mengapa di mana-mana yang paling banyak ibadah, wadah, bukan pelprip, tapi pelwap? Yang paling banyak hadir ibadah, katanya pelwap, bukan pelprip. Kenapa Om begitu? Di mana-mana. Dan memang saya sudah dari Papua sampai Aceh, di mana-mana ibadah paling banyak pelwap, wanita. Ada satu sidang jemaatnya 2000-an di Sumatera. Ibadah pelprip hanya 30 orang. Tapi wanitanya banyak. Jadi saya bilang, mengapa wanita paling rajin ibadah? Karena wanita atau perempuan yang jatuh dalam dosa terlebih dahulu. Sebab Hawa yang tergoda oleh iblis melalui ular.
bukan Adam. Tapi Adam karena sayang, setia kepada istrinya, dia makan juga, ditawarkan. Dan hal ini terjadi berlanjut kepada manusia sampai hari ini. Ada yang sudah tahu tidak boleh perbuat ini, tetapi perbuat juga karena tipu daya iblis. Nah, saya kembali kepada firman Tuhan tadi. Pada waktu Allah mengusir Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden, maka putuslah hubungan antara Allah dengan manusia. Biasanya antara Allah dan Adam dan Hawa ada dialog di Taman Eden. Biasanya. Tapi setelah mereka jatuh ke dalam dosa, mereka takut. Allah hadir di Taman Eden. Jadi saudara, sejak mereka keluar dari Taman Eden, hubungan antara Allah dan manusia terputus sama sekali. Jadi Allah membenci manusia karena perbuatan yang melanggar perintah Tuhan, yaitu dosa. Tetapi sebagaimana kita baca tadi, saya katakan tadi, manusia adalah ciptaan termulia dari Allah. Oleh sebab itu Allah sangat mengasihi manusia, termasuk saya dan saudara. Allah sangat mengasihi. Itulah sebabnya tadi Bapak Gembala sudah singgung, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, dikaruniakannya anaknya yang tunggal supaya siapa yang percaya akan dia diselamatkan. Nah, saudaraku yang kekasih, karena begitu besar kasih Allah kepada manusia, di dalam perayaan Natal dari tahun ke tahun, kita selalu mendengar bahwa Allah turun ke bumi menjadi manusia. Tujuan atau misi utamanya adalah membebaskan manusia dari penghukuman karena dosa. Jadi saudara, Maria mengandung bukan dari Yusuf, tetapi Maria mengandung itu dari Roh Allah, Roh Kudus. Dan dengan kata lain, Allah sendiri yang turun ke bumi, Rohnya datang, masuk ke dalam kandungan Maria. Maria mengandung dan lahirlah Yesus. Oleh sebab itu Yesus dikatakan anak Allah, sebab Yesus menjadi anak manusia. Tetapi yang sebenarnya adalah Yesus itu bukan manusia biasa. Sering kita mendengar hamba Tuhan khotbah, Yesus itu manusia 100% dan Allah 100%. Artinya, tubuh Yesus adalah tubuh manusia sama dengan tubuh saya dan saudara. Tetapi dalam tubuh Yesus berdiam seluruh kepenuhan kealahan. Artinya, dalam tubuh Yesus berdiam Allah yang maha kuasa. Jadi saudara, adalah sangat benar kalau kita melakukan perayaan Natal, temanya adalah bersyukur karena Allah mengasihi manusia. Saya yang lalu-lalu kalau khotbah di sini juga tidak pakai jas. Tapi hari ini saya pakai jas. Karena saya bersyukur Allah hadir di bumi ini dalam wujud manusia melalui Yesus. Tujuannya, misi utamanya adalah mengorbankan dirinya di kayu salib untuk menebus dosa saya dan saudara. Dan setelah kita percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita adalah umat-umat yang sudah dipilih menjadi warga surga. Katakan amin. Amin.
dari pembacaan kita tadi dalam Kolose 1, tolong tampilkan kembali. Kolose 1 ayat 20. Kita perhatikan. Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Perhatikan. Oleh Dialah, Yesus, Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Di sini maksudnya adalah Yesus adalah Allah. Jadi Yesus tubuhnya manusia, tapi Dia adalah Allah. Jadi, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Ayat 22 langsung. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercacat. Saya ulangi, dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Jadi saudara, misi Yesus, jadi Allah turun ke bumi dalam wujud manusia Yesus, tujuan utamanya adalah tubuh Yesus yang adalah manusia, tapi dalamnya roh Allah ada. Tubuh Yesus mati di kayu salib untuk memperdamaikan manusia yang sudah jatuh dalam dosa dengan Allah pencipta manusia. Jadi secara tegas, kehadiran Yesus di muka bumi adalah melakukan rekonsiliasi atau perdamaian, pertemuan kembali dengan Allah dengan manusia. Sehingga terjadilah perdamaian antara Allah dengan manusia. Boleh bilang amin? Amin. Jadi saudara, kita sungguh bersyukur karena Allah rela turun ke bumi menjadi manusia dengan misi utama mati di salib, memperdamaikan Allah dengan manusia, Allah dengan saya, sehingga kita sekarang setelah menerima Yesus jadi warga sorga, jadi anak Allah, bisa berdialog dengan Allah melalui doa kita. Puji Tuhan. Dan satu hal juga yang saya ingin sampaikan kembali di sini, kalau kita baca di dalam 2 Korintus Korintus 8 ayat yang ke-9, tolong ditampilkan. Kita perhatikan ini. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Jadi saya sering mengatakan, yang namanya orang-orang percaya, sudah percaya Yesus, menerima Yesus, hidup lama dikuburkan, keluar dari baptisan menjadi manusia baru, jadi warga sorga, termasuk saya dan saudara, kita semua adalah orang-orang kaya. Amin kan? Saya dan saudara menjadi kaya. Jelas kita baca, Allah turun ke bumi jadi dalam wujud manusia Yesus, lahir di kandang binatang, hanya dibungkus oleh kain lampin, dalam kemiskinan, supaya oleh kemiskinannya Allah kaya menjadi miskin, supaya saya dan saudara menjadi kaya. Jadi saya bilang,
Orang percaya, anak Tuhan, jangan pernah minder, jangan pernah merasa rendah diri, jangan pernah merasa miskin. Sebab kita semua adalah orang-orang kaya. Nada amin. Di dalam Yakobus 2 ayat 5, tolong tayangkan, tampilkan. Yakobus 2 ayat 5. Perhatikan. Dengarkanlah, hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Jadi namanya orang percaya adalah kaya di dalam iman. Orang kalau kaya dalam iman, hidupnya dengan iman, apapun yang dia kehendaki asal dengan iman yang total, dia minta kepada Tuhan, Tuhan berikan. Asalkan bukan minta yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi contohnya begini, seorang bapak hidup setia, beribadah kepada Tuhan, hidup melakukan firman Tuhan, diberkati, kemudian Tuhan kasih sepeda, karena minta sepeda. Setelah dapat sepeda, sekian lama, Tuhan, kalau boleh ganti sepeda motor. Karena dia rajin ibadah, setia kepada Tuhan, dia minta motor, Tuhan kasih motor. Kemudian setelah sekian lama pakai motor, dia tetap setia kepada Tuhan, setia melakukan firman Tuhan. Dia bilang, Tuhan, kami sudah 5 orang di rumah. Jadi kalau naik motor sudah nggak cocok lagi. Kalau boleh kasih mobil. Tuhan kasih mobil. Asalkan jangan minta mobil yang mereknya Mercedes-Benz. Kalau Pak Gembala minta Mercedes, Tuhan bisa kasih. Tapi kalau, maaf ya, ini ilustrasi ya. Kalau Pak Ringo-Ringo ya, minta mobil Mercy, Tuhan tidak kasih. Saya juga tidak mau minta Mercy kepada Tuhan. Kita minta apa yang berkenan kepada Tuhan. Maksud saya kalau Pak Gembala, karena ketua MD, apalagi anggota MPR, wajar pakai Mercy. Tapi kalau Pak Ringo-Ringo minta Mercy, Tuhan tidak kasih. Tetapi kalau minta mobil yang sederhana, Tuhan akan pertimbangkan. Dan memang diajarkan melalui firman Tuhan, kalau kita minta, berdoa minta, kita minta apa yang berkenan kepada Tuhan, bukan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi saudaraku yang kekasih, sebetulnya jadi anak Tuhan, kalau mengerti, memahami firman Tuhan, bahwa kita adalah orang-orang kaya dalam iman, maka hidup ini sangat indah. Tuhan bilang, sepakat, jadi dengan iman sepakat minta gunung dipindahkan, gunung bisa pindah. Apalagi kalau cuma minta makan, minum, pakai, dan tempat tinggal. Tuhan kasih. Asal hidup dengan iman dan setia kepada Tuhan. Mau bilang amin? Amin. Nah saudaraku yang kekasih,
Tahun 2025 ini tinggal 5-6 hari. Kemudian kita masuk di tahun 2026. Banyak prediksi. Yang memprediksi bahwa di tahun 2026 tidak lebih baik dari tahun 2025. Ekonomi dunia goncang, moneter dunia goncang. Tetapi kalau kita mengerti firman Tuhan, bahwa kita sedang hidup di hari-hari terakhir dari akhir zaman. Dan Alkitab mencatat, firman Tuhan mengatakan, di masa-masa terakhir akan terjadi masa yang sukar. Uang sukar, ekonomi sulit. Dan memang apa yang tertulis dalam Alkitab semuanya pasti digenapi. Bahwa akan terjadi kesukaran, kesulitan pasti terjadi. Tetapi bagi orang percaya yang setia kepada Tuhan, melangkah di tahun 2026, kita tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Sebab kita semuanya warga kerajaan Allah yang masih tinggal di bumi dipelihara dalam kekuatan Allah karena iman kita. Tidak ada amin. Katakan amin. Dengan demikian, melangkah dengan kepastian, Tuhan pasti menolong saya. Dan harusnya setiap orang percaya, hamba Tuhan orang percaya, melangkah dengan iman dan berkata dalam hati, Tuhan pasti menolong saya. Sehingga ada kepastian, Tuhan menolong saudara. Jangan bimbang menghadapi apapun yang terjadi dalam dunia ini. Orang yang bimbang tidak akan diberkati. Tetapi hidup dalam kepastian. Dalam Mazmur 46 dikatakan, Allah, coba tolong tayangkan ya, tampilkan. Mazmur 46 ayat 2. Allah itu, dengar baik-baik, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Penolong dalam kesulitan apapun sangat terbukti. Kuncinya adalah hidup oleh iman. Hidup dengan iman. Amin. Tuhan mau kalau ada firman disampaikan, jemaat harus respons dengan penuh keyakinan. Sehingga ada beberapa tempat saya khotbah, aminnya tidak henti-hentinya. Termasuk juga jemaat Jombang, banyak amin di sini. Jadi mengaminkan firman Tuhan, merespon firman Tuhan dengan amin, itu artinya meyakini Tuhan menolong saya. Katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Memang orang bilang, Pak Pendeta kalau ngomong di mimbar itu enak sekali, bilang jangan takut, jangan khawatir. Tetapi banyak pendeta juga khawatir, takut. Saya bilang, mereka bukan saya. Kalau saya tidak pernah khawatir menghadapi apapun juga, karena punya keyakinan yang kokoh bahwa Tuhan pasti menolong saya. Tolong tayangkan, tampilkan Lukas 2 ayat 14.
ini sering kita dengar di khotbah-khotbah Natal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Perhatikan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jadi hanya orang-orang yang berkenan kepada Allah, kepada Tuhan, yang punya damai sejahtera di bumi. Dan yang jelas adalah orang yang berkenan kepada Tuhan dan hidup dalam damai sejahtera adalah orang-orang pilihan Tuhan yang setia kepada Tuhan dan tidak pernah meragukan kuasa Allah. Meyakini kuasa Allah tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jadi saudara, kalau kita hidup berkenan kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, menyembah, memuji Tuhan, beribadah kepada Tuhan, hidup melakukan firman Tuhan, hubungan intim dengan Tuhan, maka damai sejahtera akan memelihara hidup kita, karena apapun yang kita butuhkan diberikan oleh Tuhan. Kuncinya di situ. Mari kita menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Hidup bergaul erat dengan Tuhan. Mendekat dengan Tuhan. Sehingga Tuhan atau Allah dekat dengan kita. Hanya dekat Allah saja ada ketenangan. Amin. Menghadapi dunia yang goncang, kalau kita dekat dengan Allah, kita tenang. Tidak ada kekhawatiran, ada kepastian. Pasti Tuhan menolong saya. Dan saya mau tekankan di sini bahwa inti Natal adalah kasih, pengampunan, dan perdamaian. Itu Allah sudah nyatakan kepada manusia. Allah mengasihi manusia, dia turun ke bumi menjadi manusia karena kasihnya. Dan dia mati di salib, Yesus mati di salib, menebus dosa saya dan saudara. Itu artinya pengampunan dan perdamaian antara Allah dan manusia. Terjadi karena Allah turun ke bumi dalam wujud manusia melalui Yesus. Yesus memperdamaikan Allah dengan manusia. Dirinya sendiri adalah Allah. Sehingga ada perdamaian antara Allah dengan manusia. Dan Allah menghendaki antara manusia, antara gembala jemaat, jemaat dengan jemaat saling mengasihi, saling mengampuni, saling berdamai, ada perdamaian. Katakan amin. Kalau jemaat GPD Jombang dari gembala dan seluruh jemaat ada saling mengasihi, saling mengampuni, saling ada perdamaian, berkat Allah dicurahkan di GPD Jombang. Katakan amin. Jadi saudara, pegang firman Tuhan ini. Natal intinya adalah kasih, pengampunan, dan perdamaian. Dan kita juga harus mengasihi, mengampuni, dan berdamai dengan semua orang. Amin. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Coba nada
nada dari musik. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat ini. Mengalir kasih dari Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Kasih dari surga, kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir, angkat tangan kita kepada Tuhan. Mengalir kasih dari tempat ini, mengalir kasih dari Bapa, mengalir dan terima kasih Tuhan. Kami boleh dilawati Tuhan melalui firman-Mu. Bahwa Engkau datang karena Engkau mengasihi kami umat manusia. Dan Engkau datang memperdamaikan manusia dengan diri-Mu, antara Allah dengan manusia. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara Tuhan. Tetapi kiranya Roh Allah, Roh Kudus memberikan kami pemahaman, pengertian lebih jauh lebih dalam akan firman-Mu, dan mampukan kami memelihara firman-Mu, mampukan kami melakukan firman-Mu, mampukan kami hidup mengasihi, hidup mengampuni, hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Mampukan kami Tuhan. Kadang-kadang iblis menipu kami, menggoda kami untuk saling memusuhi, saling membenci. Tetapi hari ini Engkau melawati kami, mengajarkan kami bahwa kami harus hidup dalam kasih, dalam pengampunan, dan dalam perdamaian. Tuhan, ampuni dosa kami, layakan kuduskan kami. Dan menghadapi hari esok, juga tahun 2026, Tuhan tolong kami, tuntun langkah-langkah kami, agar benar-benar hidup kami berkenan kepada Tuhan, sehingga kami hidup dalam damai sejahtera
yang Tuhan berikan kepada mereka yang mengasihi Engkau Tuhan. Dan kami semua adalah orang-orang yang berkenan kepada Tuhan karena mengasihi dan setia kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Segala puji hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan, kami akan memberi dengan sukacita. Berkati semua yang memberi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa bersyukur. Haleluya. 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 Katakan amin. Tuhan berkati kita semua. Haleluya. Haleluya. Kita sudah dengar firman Tuhan. Bagaimana pesan Allah kepada Adam. Jangan makan buah itu. Tapi manakala Adam lihat Hawa istrinya itu sudah memakannya karena cinta akan Hawa, maka dia ikut memakannya. Hawa sudah melakukan satu kesalahan. Adam bukan gak tahu efek atau akibat daripada dia ikut memakan buah itu. Amin saudara, dia tahu. Tapi dia makan juga karena dia cinta Hawa. Saudara, hal yang sama terjadi. Yesus cinta kita. Yesus bukan gak tahu sakitnya, menderitanya. Kalau dihukum, apalagi disalibkan, dia tahu. Tapi dia tetap rela menerima itu karena dia cinta gerejanya. Dia cinta saudara dan saya. Amin saudara. Mari, kalau kita betul-betul menyadari dia cinta akan kita, apa yang bisa kita buat untuk dia? Jangan biarkan dia bertepuk sebelah tangan. Sambutlah kasih sayang dia. Balaslah cintanya. Supaya ada satu hubungan yang harmonis. Dan saudara, kalau kita tahu menghargai pengorbanan Yesus, dia datang karena dia cinta kita. Dia rela mati disalib karena dia cinta kita. Mari kita juga mau mencintai dia. Amin. Amin. Saudara, kalau kita lihat tanda-tanda zaman, rasanya ya kayaknya sudah dekat sekali Tuhan mau datang. Lihat tanda-tanda zaman, bagaimana mara bahaya, kecelakaan, musibah banyak terjadi di mana-mana. Kalau tempo hari kita lihat ada tsunami, kita lihat ada gempa yang besar. Cuma dalam tengah waktu berapa menit saja bisa ribuan orang mati. Yang mati bukan cuma yang tua-tua, termasuk yang muda, bahkan anak-anak juga ada. Saudara, coba bayangin bagaimana kalau hal itu terjadi dalam kehidupan kita. Apakah kita sudah siap untuk ketemu dia? Saya bayangin di Aceh, Medan, Sumatera Barat, sekian ya hampir 1.000 orang yang mati, hampir 1.000 orang yang belum ditemui karena hilang, mungkin tertimbun oleh lumpur. Saya nggak tahu kemana jiwa-jiwa itu.
Tapi saudara, kalau hal itu terjadi di tengah-tengah kita, saya harap kita didapati Tuhan dalam keadaan layak kepada pemandangan Dia. Amin. Dan untuk dapat layak pada pemandangan Dia, tentu kita harus mencintai Dia. Saya senang jemaat di sini, meskipun gak terlalu banyak, tetapi banyak di antara saudara yang setia. Setialah, tekunlah berbakti, apapun yang terjadi, meskipun ada kesibukan dalam cari nafkah, karena tanggung jawab untuk keluarga, kerja keras, pagi sampai sore. Tapi saudara, saat-saat ada jam ibadah, prioritaskan waktu untuk Tuhan. Amin. Tuhan tidak berubah, Tuhan cinta kita. Amin saudara. Dia yang datang ke dunia bukannya untuk senang-senang melepaskan kita dari dosa dengan gampang, bukan. Tapi dia berkorban. Dan dia yang cinta kita, dia tidak berubah. Yakin saudara? Puji Tuhan, kita nyanyikan itu nyanyian yang mengatakan Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Nanti mimbar saya serahkan kepada yang bertugas menyampaikan pengumuman. Haleluya. Haleluya. Pertama sekali kita mengucapkan selamat Natal ya buat kita semua. Firman Tuhan hari ini sungguh luar biasa mengingatkan kita bahwa Natal itu adalah kasih, perdamaian. Itu sebabnya saudara, di kesempatan Natal ini mari kita saling mengasihi, berdamai dan saling mengampuni. Pengumuman kita pada hari ini pada pelayanan ibadah umum minggu depan pada tanggal 28 Desember 2025, worship leader Bapak Irwan, singer Ibu Erlis, Saudari Nanet, Ibu Ida dan Saudara Richard. Penerima tamu Bapak Ibu Hermawan, Ibu Mary dan Ibu Nina. Kolektan Ibu Ludwig, Ibu Rizka dan Ibu Wiwi. Pewarta Bapak Yuli, multimedia Saudari Nanet dan Saudara Rio dan Saudara Gracie. Sound dibawakan oleh Bapak Ari. Pelayanan musik, keyboard 1 Ibu Devi, keyboard 2 Bapak Priyono, bass oleh Saudara Harkris, gitar Saudara Christoph, akustik Bapak Yohanes, drum Saudara Obed. Latihan akan diinfokan lebih lanjut. Demikian pengumuman untuk ibadah hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kami serahkan kepada yang melayani. Ya haleluya. Terima kasih Pak Sondang untuk penyampaian pengumumannya. Dan terima kasih semua saudara-saudara dengar. Saya mengharap ya kegiatan untuk minggu saudara bisa mengikuti acara ibadah minggu yang terakhir buat tahun 2025 ini. Perlu saya sampaikan pada minggu mendatang kan bagi saudara-saudara yang mungkin kemarin-kemarin gak sempat hadir di ibadah, mungkin saudara belum tahu ada saudara kita seiman yang Tuhan panggil pulang, yaitu Bapak Denny Tanadi, suami dari Ibu Kabulur. Saudara, anak-anak beliau, 2 anak sebagai tour leader, saat ini masih ada di luar negeri. Ada yang di Korea dan ada yang di Eropa. Demikian juga hanya dengan menantunya.
Dua-duanya lagi ada di luar negeri semua. Jadi jenazah ya sampai hari ini masih ditaruh di rumah duka. Dan besok sore jam 6 dan juga Sabtu ada ibadah penghiburan di rumah duka Gang Damai. Sementara hari Minggu malam jam 7 akan diadakan kebaktian. Ya orang bilang apa, malam kembang. Sekalian tutup peti. Sebab anak-anaknya baru kembali pada hari Minggu, pesawat direncanakan landing jam 3 sore. Jadi anak-anaknya nanti kembali melihat ayahnya yang sudah almarhum baru tutup peti, dan Senin pagi nanti akan dikebumikan. Nah, info selanjutnya nanti kita kabarkan pada kesempatan ibadah hari Minggu. Dan saudara, besok malam ada ibadah penghiburan di rumah duka itu. 2 malam ini berturut-turut diliburkan karena keluarga tersebut, kakak dari Padani, ada acara Natalan di gereja dia. Sehingga karena adiknya yang meninggal ini banyak dibantu oleh beliau, juga karena ponakan-ponakannya lagi tidak di tempat, maka sang kakak sulung inilah yang menentukan beserta dengan istri Padani kapan dan bagaimana mereka akan tunggu anaknya kembali. Harap maklum adanya. Oke, saya harap sekali lagi harap maklum adanya. Saudara, saya numpang tanya, apakah ada di antara kita yang berulang tahun antara minggu kemarin atau sampai dengan hari ini? Kalau ada yang ulang tahun tanggal 21 sampai dengan hari ini 25, tolong angkat tangan. Tidak ada ya. Saya tanyakan ini, jaga-jaga kalau sekretariat belum dapat catatan dari tanggal lahir saudara. Puji Tuhan. Oke, saudara, sekali lagi selamat Natal, Tuhan memberkati kita semua. Saya kira saya boleh nebang tanya, ada sesuatu untuk jemaat? Oh, di depan nanti ya. Kalau saudara nanti selesai ibadah keluar, ada sesuatu yang akan disampaikan buat tiap saudara, ada di luar, disiapkan di sana. Harap maklum. Dan kepada saudara-saudara keluarga kami yang dari Tahuna, saya harap jangan langsung pulang dari jauh, dari Sangir, tolong nanti singgah dulu di Pastori. Dan yang lain kalau ada yang mau ngobrol juga di Pastori, ya welcome sekali. Oke, Tuhan berkati. Kita sama-sama berdiri semua. Kita akhiri ibadah kita. Mari kita katakan, oh dia jamah segenap hidupku. Haleluya. Terima kasih. Di
dalam Yesus, terima kasih kami ucapkan untuk pimpinan-Mu dalam ibadah kami. Kami rasa diberkati melalui pelayanan firman-Mu. Kami boleh lihat karena Adam mengasihi Hawa, maka dia rela dan ikhlas makan buah, kalaupun itu akan mendatangkan penghukuman bagi dia. Dan kami tahu hal yang sama Engkau sudah lakukan karena Engkau cinta kami. Engkau telah rela ya Tuhan berkorban, menanggung sengsara dan aniaya karena Engkau cinta akan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Ajar kami dan berikan kami hati yang bijaksana supaya kami tahu bersyukur buat kebaikan-Mu, tahu bersyukur buat kasih anugerah-Mu. Ajar kami menjadi orang-orang yang bijak, yang tahu menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tahu dengan pengorbanan-Mu maka kami diselamatkan. Terpujilah nama Engkau. Pakai hidup kami semua, sisa hidup kami yang Engkau masih berikan kesempatan hidup, supaya hidup kami hari demi hari boleh menyenangkan hati-Mu, supaya kami menjadi berkat bagi jiwa-jiwa yang lain, agar hidup kami ya Tuhan bisa membawa jiwa-jiwa datang kepada Engkau. Makasih Tuhan, Engkau dengar doa kami. Seberapa yang hadir dalam ibadah ini, hamba-Mu tahu Engkau telah berkati semuanya. Saudara-saudara kami yang melayani pekerjaan-Mu, Engkau juga memberkati capek lelahnya sesuai dengan janji firman-Mu. Capek lelah dalam Tuhan tidak sia-sia karena ada berkat Engkau sediakan baginya. Terima kasih. Ada banyak saudara kami yang tidak hadir hari ini Tuhan. Engkau tilik lawat mereka semua. Yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Engkau jamah sembuhkan, yang dalam percobaan Engkau berikan kemenangan. Dan Tuhan, sebagaimana Engkau tibakan kami di sini dengan selamat, kembalikan ke rumah kami masing-masing dengan selamat, tak kurang suatu apa. Pada hari dan jam yang sudah ditentukan, kumpulkan kami lagi di rumah-Mu ini. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami. Kami minta, kami alaskan dalam nama Yesus Kristus saja. Dan Tuhan, tangan-tangan yang sudah terulur bagi pekerjaan-Mu, Engkau balas memberkati dengan berkat-Mu yang limpah dan berlipat ganda. Begitu juga mereka yang mengembalikan milik Tuhan. Makasih Tuhan, dalam nama Yesus, hamba-Mu sudah mohon dan alaskan ini. Saudara kekasih, mari tengadahkan kedua belah tangan saudara. Saudara, kembalilah ke rumah saudara masing-masing. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih dan kemurahan dari putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita di siang hari ini sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, haleluya. Bercengkerama satu dengan yang lain, ucapkan selamat Natal. Tuhan memberkati.